saudara, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan letakkan kuasa berkuasa, saat hati bersama, pujian yang terbaik, naikkan pujian. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming.
Dan selamat datang kepada Bapak Ibu saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 26 Mei 2024. Poin yang ke-20, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 27 Mei 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang 22, ibadah puncak hari ulang tahun ke-109 Jemaat Rantepao pada hari ini Minggu 26 Mei 2024 dilaksanakan di setiap jam ibadah pukul 6, 9, 16, 18.30. Dalam rangkaian ibadah tersebut dilaksanakan tiup lilin dan pemotongan kue ulang tahun. Poin yang ke-23, ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 31 Mei 2024 pukul 17 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan Pendeta Daud Kaluring, MTH, liturgis Saudara Oktavia. Atas perhatian dan kehadiran anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 25, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudara Lorenzi Gloria Natalia, anak dari Bapak Ardin Saladan dan Ibu Elizabeth Ratte dengan Saudara Aldi Podang, anak dari Bapak Samuel Podang dan Ibu Alfrida Tandiallo, dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12.30 di Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin nomor 26, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Nara Orisa Takke, anak dari Bapak Juna Takke dan Ibu Novita Tandip Patasik, dilaksanakan pada hari ini Minggu 20 Mei 2024 dalam ibadah jemaat pukul 9. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin nomor 27, telah meninggal dunia Bapak Penatua Sulistio Murjanto atau biasa disebut Nenek Airin pada hari Kamis 23 Mei 2024 di Rumah Sakit Bayu Mani, Semarang. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Tampak Saloso. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin nomor 28, pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini Minggu 26 Mei 2024 diperuntukkan kepada PGI dalam rangka HUT ke-74 atas dukungan dan partisipasi segenap warga Jemaat Rantepao. Diaturkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin 29, pundi khusus pada hari Minggu 2 Juni 2024 diperuntukkan kepada panitia Sekolah Alkitab Liburan dan Poseni SMGT Klasis Rantepao yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu tanggal 17 sampai 19 Juni 2024 di halaman Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas dukungan dan partisipasi segenap warga Jemaat Rantepao diaturkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin nomor 30, persembahan aksi pangiuk Gereja Toraja dijalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April 2024 dan bulan Oktober 2024 untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi pangiuk di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Informasi tambahan warta dan informasi-informasi lebih lengkap
Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara membaca dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita menggunakan tata ibadah bulan Ekumene dan dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-74 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan juga kita boleh merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-109. Dan liturgi hari ini digunakan tata ibadah Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan atau GKSBS dengan satu tema, sentuhan yang menggerakkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dan kita yakin bahwa hari ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat, saya ajak kita berdiri. Marilah kita mulai ibadah syukur hari ulang tahun ke-74 PGI dan hari ulang tahun ke-109 Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan bulan Ekumene hari ini dengan panggilan Tuhan yang demikian. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan pujilah namanya. Haleluya, pujilah Allah. Kita kenal Allah.
Marilah ibadah kita materaikan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Menyertaimu juga. Injil Matius pasal 16 ayat 15 sampai 19 menjadi nats pembimbing untuk kita sekalian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Amin. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan malu kami mengaku bahwa kami tak sepenuhnya mampu melakukan. Pandanglah umat-Mu ya Tuhan, lihatlah betapa kami rindu bersekutu dengan-Mu. Kami rindu menjadi dekat dengan-Mu. Jadikanlah umat-Mu tahir ya Tuhan. Perbaharuilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu.
Sebagai nyanyian penyesalan saya mengajak kita berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan lagu Gereja Bagai Bahtera. Kepada kita yang dengan rendah hati memohon pengampunan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan dengan pujian Kidung Keesaan Batu Penjuru Gereja. Dan
baptisannya, Esa perjamuannya, Esa harapannya. Dilanda perpecahan dan faham yang sesat, jemaat dirasakan tekanan yang berat. Kaum kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Allah dengan berdasarkan firman Tuhan berkata dalam Mazmur 99 ayat 3. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian, bukan karena upamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita ulang ayat yang pertama. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah.
hendakkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Di sini ada bahan natura, manuk londong lantai untuk pembangunan gedung pelayanan kita. Mami ilu te ke saya kila kupano na di rere ni tolok sare. Yo. Lindung mami na to na ditambah-tambah itu ndok na pia na di mak dokos lah. Tawar 100.000. 100.000 satu kali. 150 3 kali. Terima kasih Bu, dipersembahkan kembali. 100.000. 100.000 satu kali. Tak mau. 150 2 kali. Magasang teh. Yang na di timbang tembede 5 kilo. 1,5 2 kali. 1,5 2 kali. 1,5 3 kali. Hindi pa buat na di pala keduka balon, may lay padukkoy na padomi matasak, panang matasak mo iya. Oh, tak ko milang kan di buah. Tak mo. Sempat den ko mati lampu jo kamar ami den balon inde. 50 satu kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Satu-satu kain. Oh, hindi itu mami inay. Kadang king nasyari luar nate palan na tu mami ilu. Taruh harga. O tak ako yung parang lipunti. 100.000. 500.000 satu kali. 500.000 2 kali. 500.000 3 kali. Oh, dan pasolan abang siapa? Tak mau. 50. 50.000 satu kali. 50.000 2 kali. 50.000 3 kali. Oh, terakhir teh. Solan abang sia. Ko sola me plastik na teh. Dino ko man isule menasan ko kakin ako lelang ori. Taruh harga. Masuli ite sola plastik na. Tak mo. 50.000. 50.000 satu kali. 50.000 2 kali. 50.000 3 kali. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari bersama-sama kita bersyukur untuk persembahan yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Daripadamulah pertolongan dan berkat.
Sekarang kami umat-Mu bersyukur kepadamu, membawa persembahan kami sebagai tanda bakti dan terima kasih. Kiranya Engkau berkenan, sebab daripadamu-lah segala-galanya. Dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan untuk kita baca dan kita dengarkan dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8, Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17, Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Setelah kita mempersiapkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ini hamba-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Ajarlah kami menurut kebenaran-Mu. Penuhilah kami dengan hikmat-Mu. Dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Firman Tuhan berbunyi, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Hidup oleh Roh. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin.
Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita melaksanakan perayaan hari berdirinya Jemaat Rantepao yang ke-109. Tentu sebuah pencapaian yang luar biasa yang dirasakan oleh warga jemaat, khususnya kita yang masih ada seperti sekarang ini. Dan juga pada hari ini dilaksanakan perayaan hari berdirinya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan gereja anggota PGI, salah satunya adalah Gereja Toraja, ada 97 sinode. Bisa kita bayangkan banyaknya. Gereja Toraja Mamasa, GPIB, ya, GEP Sultra, GIPIL, GKSS, dan banyak lagi. Jadi ada 97 sinode yang berkumpul dalam sebuah persekutuan namanya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang hari ini dirayakan hari lahirnya yang ke-74. Dan kita sebagai Gereja Toraja bersyukur bahwa kita adalah bahagian dari gereja PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Karena gereja anggota PGI salah satu tujuannya adalah mempelopori dan berjuang supaya keesaan gereja itu tetap berdiri kokoh. Apalagi dalam tahun ini kita Gereja Toraja akan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan sidang raya PGI yang ke-74. Ya. Yang ke-18. Sidang raya PGI yang ke-18. Gereja Toraja menjadi tuan rumah. Dan karena kita Gereja Toraja akan menjadi tuan rumah dalam sidang raya itu, maka alangkah bahagianya kita sebagai bahagian dari Gereja Toraja, bahagian dari gereja anggota PGI, di mana kita akan menjadi tuan rumah. Dan 97 minus Gereja Toraja, 96 sinode yang akan datang akan menjadi tamu kita. Dan tamu itu adalah berkat. Makanya orang Toraja, saya dengar dari banyak orang tua, kalau di rumahnya sudah jarang orang datang bertamu, kadangkala dia mengambil ayam lalu dipotong, lalu bermohon kepada Tuhan, matumba mo kan tepu anak taebang mo tahu saya jobanuangki. Jadi anak taebang mo tahu saya jobanuan na Toraya tutodolo to jumai. Mereka bergumul, mereka bertanya, ada apa? Karena orang Toraja sangat paham, tamu adalah berkat. Bayangkan orang yang datang bertamu di rumah kita selalu mengatakan, manasu moraka. Memang kayak mak pedia jolubanuanna dengan makanan yang enak-enak. Tapi dengan sapaan itu, apakah ada tanda-tanda kehidupan? Apakah keluarga di sini sehat-sehat? Jadi kalau Gereja Toraja menjadi tuan rumah dalam perayaan sidang raya PGI, 96 sinode yang akan diterima, selain dengan lembaga-lembaga ekumenis lainnya, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, maka kita sebagai tuan rumah harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus mendukung panitia perayaan, panitia sidang raya dengan baik. Dengan dukungan-dukungan yang real, dengan dukungan-dukungan yang nyata, dengan doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahagian firman Tuhan kita telah dengarkan dan yang menjadi pokok penekanan Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Sentuhan yang menggerakkan. Nah, kita semua yang ada di sini pasti sering melakukan sentuhan. Menyentuh kepada anak, menyentuh kepada cucu,
kepada suami, kepada istri, kepada sahabat, kepada teman. Nah, sentuhan itu haruslah sentuhan yang benar. Karena kalau kita melakukan misalnya ketemu dengan sahabat, dengan anak-anak, lalu kemudian kita salah menyentuh, itu bisa menjadi pelecehan. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau misalnya yang bisa kita sentuh misalnya anak-anak, ketemu kepalanya lah, pundak, tangannya, jangan perutnya. Ya. Sudah ada orang yang dilaporkan karena menyentuh yang tidak pantas disentuh. Setelah dilaporkan dia melanggar undang-undang kekerasan, pelecehan terhadap anak, lalu kemudian dia dipenjarakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan bahagian firman Tuhan dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Mengapa dalam tahun matinya Raja Uzia lalu kemudian Tuhan menyatakan sesuatu yang spektakuler? Kalau kita memperhatikan siapa Uzia, dia adalah raja di Israel yang diangkat ketika baru berumur 16 tahun. Dia memang terbilang raja yang sukses dalam awal pemerintahannya. Bahkan dia memerintah selama lebih 50 tahun. Tapi dia memang menjadi sukses karena dia mendengar suara Tuhan. Khususnya dia sebagai seorang raja, dia punya pembimbing spiritual namanya Nabi Zakaria. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu di sini yang adalah pejabat, harus banyak berkonsultasi dengan pemimpin spiritual, pemimpin rohani. Ya, asal tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan. Karena itu Uzia hidup bijaksana, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan di bawah kepemimpinannya Israel menjadi jaya dan makmur. Kita bangga kalau kita punya pemimpin seperti itu. Pemimpin yang takut dan hormat kepada Tuhan. Namanya meroket, terkenal di dalam dan di luar negaranya. Dan dengan pencapaian yang luar biasa. Apalagi setelah penasihat spiritualnya meninggal. Uzia yang adalah raja mulai berubah. Memang banyak orang setelah dia sukses berubah. Bukan berubah ke arah yang lebih baik, tapi kadangkala dia menjadi sombong. Perubahan yang terjadi pada dirinya ialah dia mulai sombong, dia mulai tinggi hati. Dia melakukan kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal yang dia lakukan ialah dia membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan yang sebenarnya yang harus melakukan pembakaran ukupan itu adalah imam. Ya, tapi karena namanya dia sudah tinggi hati, dia sudah tidak peduli lagi masalah keyakinan, dia tidak peduli lagi sehingga dia mengambil alih. Dia melaksanakan yang tidak sepantasnya dia lakukan. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, para imam berkoordinasi. Ada 80 orang imam mendatangi Raja Uzia, menegur dia, mengingatkan dia, menyadarkan dia. Tapi dia tidak menerimanya dengan baik, malahan dia marah. Dia marah kepada imam. Lalu kemudian Tuhan juga murka kepadanya. Dia dikena sakit kusta. Sakit kusta yang mengerikan itu membuat dia harus diasingkan dan tidak bersama lagi dengan rakyatnya, tidak bersama lagi dengan masyarakat. Kematiannya tragis dan umat Israel yang ditinggalkan terpuruk dan bobrok. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
dalam kondisi umat Israel yang terpuruk dan bobrok, dalam kepemimpinan terakhir daripada Raja Uzia, Tuhan datang kepada Yesaya dengan kedahsyatan kemuliaannya. Yesaya merasa tidak berdaya, dan bahkan dia merasa binasa ketika Tuhan mendatangi dia, karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia adalah orang yang najis bibir. Bahkan dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, maruttak pudukna, menganggap hal biasa kalau bicara kotor, menganggap hal biasa kalau melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya kepada orang lain. Namun dia juga bersyukur oleh karena dia didatangi oleh Tuhan secara khusus. Kalau ada orang didatangi secara khusus, dikunjungi secara khusus, diberikan perhatian khusus, berarti orang itu adalah orang yang disayang. Apalagi kalau dia melakukan kesalahan. Tapi kalau ada orang melakukan kesalahan dan tidak ada lagi yang mau peduli, berarti orang itu adalah orang yang dibiarkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, mari kita memperhatikan, masih adakah orang yang peduli dengan kita, masih adakah orang yang memperhatikan kita. Jangan sampai orang enggan atau takut. Karena mungkin kalau kita dinasehati, kita menganggap diri lebih daripada orang itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui seorang serafim yang membawa bara, ruhaya, lalu kemudian menyentuhkannya pada bibir daripada Yesaya. Tapi bibir Yesaya tidak terbakar, tidak kepanasan. Tapi itu adalah suatu pertanda bahwa dengan disentuhkannya bara pada bibir Yesaya, dosanya dihapuskan, dosanya diampuni. Itu berarti Yesaya mengalami pengampunan, dia disucikan, dia dibersihkan, dia dikuduskan oleh Tuhan melalui sentuhan kasih dari Tuhan. Dari peristiwa ini Tuhan menawarkan pengutusan. Siapa yang siap? Siapa yang mau untuk kuutus? Tuhan tidak serta mengatakan, Yesaya kau pergi, saya utus. Tapi Tuhan menawarkan siapa yang siap, siapa yang mau. Lalu kemudian apa yang dikatakan Yesaya? Ini aku, utuslah aku. Yesaya tidak dibujuk-bujuk oleh Tuhan. Yesaya tidak diiming-imingi oleh Tuhan. Kan biasa den tu tahu dibujuk-bujuk pi nak air kumuri menjadi caleg kena bujuk-bujuk nak sang maneku. Hari kumurai menjadi pengurus PWGT, na paksa na isolaku ibu-ibu. Hari kumurai menjadi majelis gereja, belan na tungkanan maro na ite isolaku majelis gereja, ya moto kumale. Dan duka tu tahu kianu misalnya dia selalu ya berkanjang di dalam dosa, apakah dia penjudi atau apa, lalu kemudian dikuami ya, mbak ya na sadar ke di patami majelis gereja, loko mikan naran-naran nih ke, di naran-naran itu menjadi majelis gereja, lalu tetap dalam dunia lamanya bagaimana? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya dalam menjawab panggilan Tuhan ini, dalam menerima sentuhan dari Tuhan ini, dia meresponnya secara spontan. Langsung ya na jawab Yesaya na koyo. Koyan na kamu mak kada puang matua. Kan kita manusia ini banyak kali ia mengungkapkan berbagai dalih, berbagai alasan. Saya tidak bisa karena saya masih muda. Ada juga yang berdalih saya tidak bisa karena kalau saya berdoa tidak ada kacamataku. Masa mau berdoa harus dengan kacamata? Ada juga yang katanya tidak ada sekali waktuku. Tapi kalau urusan lain banyak waktunya. Ya, masa waktu untuk Tuhan tidak ada? Tapi untuk urusan lain ada.
Ada juga yang mengatakan, saya tidak bisa sekali ini karena banyak babiku. Banyak sekali kita punya alasan. Saya tidak bisa sekali ini karena saya sudah tidak bisa kena angin. Nah bagaimana kita hidup lagi kalau sudah tidak ada angin? Ya, kan biasa budak banget alasan takianu. Ya, tapi kita belajar kepada Yesaya di sini dalam merespon daripada panggilan Tuhan kepadanya, dia dengan spontan mengatakan, ini aku, utuslah aku, apa adanya. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Nah sadari ya toh, tak ditandai kumua ya te Yesaya biasa rekam akadoro. Nah kuami saya orang yang najis bibir. Biasa rekam kada-kada bang tahu. Kita tidak tahu, tapi yang jelas Anda sadari bahwa bibirnya itu najis. Nah kalau Yesaya telah menerima sentuhan, penyucian, pengampunan dari Tuhan, bagaimana dengan jemaat Tuhan, jemaat Rantepau ini? Yang sekarang merayakan hari berdirinya jemaat yang ke-109. Bayangkan, sebuah pencapaian yang luar biasa, di mana jemaat Rantepau dalam kehadirannya sebagai gereja telah mengemban misi, bukan hanya dalam wilayah pelayanan di jemaat Rantepau, tapi jemaat Rantepau telah banyak keluar menjadi berkat. Bahkan banyak kader-kader dari jemaat Rantepau yang berkiprah di berbagai tempat dalam berbagai bidang pelayanan. Bangga itu. Sehingga tamak di makada kumua di kursus manilo keyboard titik le so tato na ya mo kemale matu mereka kemale na melayani julu ina senga, dia jadi berkat di sana. Orang bertanya, dari mana dek? Dari jemaat Rantepau. Mantap lah jemaat Rantepau, ya luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Yesaya telah menerima sentuhan penyucian, dan kita semua juga telah mengalami hal itu di dalam Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita sekalian pada saat ini, hal-hal apa pada diri masing-masing kita yang masih perlu disentuh, yang masih perlu disucikan, yang mesti harus dikuduskan? Kira-kira apa siapa toh? Lata perhatikan mutu anggota tubuh kita, bagaimana dengan mulut kita? Karena orang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Ya, banyak orang jatuh karena mulutnya, karena bibirnya, bukan karena bibir merah, ya, tapi karena kapuduk-puduk, ya. Saya sering katakan, ini kita punya mulut, Tuhan memberi kita punya 2 telinga dan 1 mulut, maksudnya supaya kita banyak mendengar, tapi sedikit berbicara. Dan kalau kita berbicara, hendaknya kita harus jeli untuk memperhatikan supaya kata-kata yang kita ungkapkan itu tidak melukai hati orang, tapi kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menjadi berkat bagi orang, sehingga kalau kata-kata itu akan melukai hati orang harus direm. Karena mulut juga punya rem, ya, bukan hanya kendaraan yang punya rem. Sebab kalau misalnya suatu kendaraan tidak punya rem, bahaya, bisa tabrak orang, bisa, pokoknya itu sangat berbahaya. Jadi bagaimana dengan bibirnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Apakah masih perlu untuk disucikan? Apakah masih perlu untuk disentuh oleh firman Tuhan, supaya dengan bibir kita, dengan mulut kita ini sungguh-sungguh menjadi sumber berkat? Kau kita kalian namun presse tu pudukta, tapi te kami no ibu-ibu tu mararang na puduk mi man dari mana mararang. Ya tu kami muan dalam beriu kegararang ipa. Tantu salah paham kau bikin mararang itu pudukki, toh? Ya, tak apa-apa juga, ya. Itu masalah bibir, ya. Dak mentamalim penunuh bibir na tahu waktu, perhatikan bibir na tahu bibir tabang mau kita, ya. Kemudian dengan mata kita, apakah mata kita ini perlu dikuduskan? Saya biasa kalau pergi ke resepsi perkawinan, apalagi kalau di hotel-hotel, saya bangga dengan orang yang pakai seragam, senang, ya. Cuman banyak seragam salah potong, ya, betul, salah potong. Kenapa saya katakan salah potong? Bagus,
Tapi salah potong karena kalando metode rokok tapi den tu diserek selang atau paha. Hai. Ya, yang mana kuah indah kurang itu nak kuah. Tidak dilihat na barang bagus, dilihat na dosa. Ya. Ada waktunya dilihat kalau memang yang perlu dilihat, yang sepantasnya. Apalagi kalau misalnya datang di gereja tapi anak totem kan tak siamo. Sudah jarang kita jumpai anak-anak kita atau pemuda-pemudi kita yang datang dengan rok yang pendek. Ya. Apalagi kalau tidak ada pele-pelenya seperti ini. Ya, beberapa majelis gereja katakan, Pak Pendeta, sing aliu ditiru kianu ke maroko miki itu majelis gereja na apalagi nangka-angka milente kana tuan nakta. Nako yan nakita to matuan nako bisa ki mintiru senga abang pa. Ya tuh senga. Jadi tapi tak siamun to temo. Saya kira ke anak-anak kita sekarang sudah banyak perubahan. Ya. Dulu-dulunya juga mungkin tidak ada tapi ya, yari napokada tahu karena kasus. Tapi yari tiku pokada nina ke deni teme perkawinan. Ya, pemelok itu ngene to semakin masanang kita ke melo model na teme potongan-potongan kain ya. Karena ya temata, na buar karena ditutup tumatanta. Na ditutup tumatanta to na den lapo tahu. Bisa muncul semakin muncul masalah. Oh. Saya pernah dulu di Makale. Saya naik mobil, naik motor. Ada seorang bapak-bapak saya bonceng. Ya, saya bonceng. Ku kami, kenapa goyang-goyang ini motor? Ku kami tu merimbe mi goyang-goyang ra. Nakua den piaba ini kutiri ni. Ni ya mau dikato nambe ampomi. Nakua masan nanti sa kondi rokon dah. Ya. Itu tidak terlalu pantas ya. Tapi jarang siamo to temo. Beda bisa ada dua batu tomba yang itu. Yang berikutnya juga dengan telinga kita. Telinga kita ini kadangkala juga semuanya kita dengar dan kadangkala yang cepat tinggal dalam hati kita adalah yang jelek-jelek. Dan mestinya kalau ada sesuatu orang menceritakan aibnya orang, maka ketika itu sampai di telinga kita, mungkin lebih bagus kita tutup telinga kita atau tinggalkan orang itu supaya dia payah. Kan ada orang selalu senang menceritakan kejelekannya orang lain, aibnya orang lain. Padahal kita semua ini punya kejelekan, punya kekurangan. Makanya kita selalu disentuh oleh firman Tuhan agar hal-hal yang kurang pada diri kita setelah mendapat sentuhan daripada Tuhan, maka kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Bagaimana dengan tangan kita, bagaimana dengan kaki kita, dan terutama pikiran kita. Ini pikiran kita tidak tahu. Sama halnya dengan kita yang datang beribadah atau mengikuti ibadah secara live ini. Mungkin kita sementara mendengarkan firman Tuhan, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sadarlah. Kita memang adalah manusia yang berdosa. Yesus Kristus bukan hanya menyentuh kita dengan tangannya, tapi bahkan dia telah mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, rela mati oleh karena dosa-dosa kita, dalam rangka untuk menebus kita, dalam rangka untuk menyelamatkan kita. Dan itu dilakukan oleh karena cinta kasihnya kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau demikian yang kita alami dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Mari kita kembali melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Kita terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita sebagai gereja yang pada hari ini perayaan ulang tahun Jemaat Rantepo yang ke-109 dan perayaan berdirinya PGI menyadarkan kita bahwa tugas kita sebagai gereja adalah memberitakan Injil, menyampaikan berita sukacita mulai dari dalam rumah kita, dimanapun kita berada, supaya sungguh-sungguh kita sebagai gereja terus jadi berkat dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Kalau Tuhan datang ke dalam dunia, telah menyentuh kita semua dengan kasih sayangnya. Bahkan ada orang yang mengatakan,
jubahnya saja kusentuh, aku akan mengalami kesembuhan. Maka kalau baitnya yang kita datangi pada saat ini, kita bersekutu pada saat ini, kita sungguh percaya Dia hadir. Dia hadir baik kita yang ada dalam ruangan ini, yang mengikuti ibadah ini secara live. Saya yakin, saya percaya berkat Tuhan akan menjangkau kita semua, sehingga kita semua terus bergembira, bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah disampaikan ke tengah-tengah jemaat, bahwa pada hari ini juga dilakukan pelayanan baptisan kudus bagi seorang anak kita. Yaitu Nara Orisa Takke. Walaupun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan pewaris kerajaannya. Dalam hal ini, ayahnya dan ibunya berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada orang tua dari Nara Orisa Takke, saya minta untuk berdiri. Ya, saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah dari Tuhan. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Tuhan Yesus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji?
Iya, kita akan mengaminkan firman Tuhan sekaligus kita mengucap syukur untuk baptisan kudus dengan satu pujian dari kelompok pelayanan. Satu, utuslah aku Tuhan.
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang minggu ini kita boleh merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao yang ke-109. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita sudah laksanakan sepanjang minggu ini. Baik kegiatan-kegiatan dalam hari Kamis tanggal 23 sampai sekarang hari Minggu adalah puncak dari hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Dan di hadapan kita ada kue ulang tahun ya, yang telah disediakan, dan kepada Bapak Pendeta kami persilakan untuk turun, dan juga para majelis yang boleh hadir pada saat ini untuk berdiri di depan. Kita akan bersama-sama merayakan akan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao yang 109 tahun. Dan puji Tuhan, begitu banyak berkat-berkat yang telah diberikan kepada Jemaat Rantai Pao, mulai pertama berdiri sampai sekarang di tahun 109 tahun, merupakan satu karunia dan anugerah Tuhan yang begitu indah. Silakan para majelis mungkin bisa mengisi di sebelah karena agak kosong supaya agak sedikit merata. Oke, silakan. Iya, supaya rata sedikit. Oke. Kita akan bersama-sama merayakan dan menyalakan lilin hari ulang tahun. Kita nyanyikan pujian dulu. Panjang umurnya, panjang umurnya. Badannya panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan Mars Gereja Toraja. Saya mengajak kita untuk berdiri sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan dan pimpinan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus, tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Oke, silakan Bapak Pendeta akan menyalakan lilin ulang tahun yang ke-109. Masih tetap kita berdiri. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan bersama-sama. Iya. Iya, lilin ulang tahun. Ya, bukan lilin itu Pak Ben. Cuma 2 saja. Oke. Ya, karena ya ada angin, jadi bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan selama 109 tahun. Dan lilin ini boleh dinyalakan sebagai terang selalu untuk kehidupan kita. Semakin terang hidup kita, semakin sejahteralah kehidupan kita, dan semakin damailah hidup kita. Mari kita bersama-sama, Bapak Pendeta mungkin yang akan meniup lilin, tanda ungkapan syukur kita. Oke. Nyanyi dulu satu kali lagu ya. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Silakan Bapak Pendeta. 1, 2, 3. Oke, mari bertepuk tangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
silakan duduk kembali. Kita akan potong kuenya. Bapak Pendeta akan memotong kuenya dan mungkin akan diberikan kepada yang paling tua. Yang paling tua mungkin Ibu Dina Rundu Padang ya di sini ya. Iya, potong saja Pak Pian. Iya, oke. Bapak Dina Parapak ya, yang ada di depan mungkin ya. Sebagai tua-tua jemaat. Ya, oke silakan. Satu saja Pak Pen untuk Ibu Dina. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, Ibu Dina sudah ya bersama-sama selama ini di Jemaat Rantai Pau. Oke. Iya, bisa suap satu kali saja suapnya. Dan sentuhan, ya satu sentuhan suap untuk Mama, iya. Ya, ini suapan cinta kasih dari Majelis Gereja kepada warga jemaat yang diwakili oleh Ibu Kekasih, Ibu Dina. Dina apa mau komindo? Nenek Abel. Oh, ya. Apakah sentuhan ini akan mengenyangkan? Ya, mari kita buktikan. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya tadi mewakili PWGT atau ibu-ibu, mungkin bapak-bapak, mungkin Bapak Sambo mewakili bapak-bapak. Jadi jangan sampai ada iri hati. Mas sampai ibu-ibu saja. Oke, silakan ya. Pak Sambo merasa masih muda. Ya, enggak apa-apa Pak. Silakan berdiri. Ya, sebagai simbolis saja. Ya, mewakili bapak-bapak dan opa-opa, ya. Oh iya, ya terima kasih Pak Sambo, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan. Ya Roh Kudus, tanam baiklah dalam hati kami, agar firman-Mu terus menjadi pegangan, menjadi penuntun dalam seluruh langkah kehidupan kami. Puji-pujian yang kami kumandangkan, kiranya terus menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, di hari sukacita kami bersama pada saat ini, kami boleh merayakan hari berdirinya Jemaat Tuhan, Jemaat Rantai Pau yang ke-109. Telah begitu banyak hal yang Tuhan buat bagi segenap warga jemaat, dan biarlah segenap warga jemaat Rantai Pau bersyukur, bergembira, dan terus memuliakan Tuhan, serta terus menjadi berkat dimanapun mereka berada, sehingga melalui kehadiran jemaat-Mu di sini selalu mendatangkan kemuliaan hanya bagi Tuhan sendiri dan damai sejahtera bagi sesama. Demikian juga kami boleh merayakan hari lahirnya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-74. Kami bersyukur Tuhan, kalau ke-97 Sinode Gereja yang Tuhan persatukan untuk tetap berjalan bersama, melaksanakan tugas panggilan memberitakan Injil. Berkati gereja-Mu Tuhan,
tuntun supaya tetap berjalan pada rel yang benar, khususnya dalam menghadapi sidang raya PGI yang ke-18 yang akan dilangsungkan di Toraja. Ya Tuhan, berkati semua warga gereja Toraja, masyarakat Toraja yang akan mengambil peran sebagai tuan rumah. Mampukanlah kami menjadi tuan rumah yang baik, supaya kehadiran gereja Toraja sungguh-sungguh dirasakan oleh dunia ini, oleh gereja-gereja lain di tengah-tengah dunia ini. Panitia sidang raya, kami terus topang dalam doa. Kami topang dengan berbagai dukungan-dukungan nyata dari semua jemaat gereja Toraja, dari semua masyarakat Toraja, supaya panitia boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya Bapa kami dalam surga, anak kami yang telah menerima meterai baptisan kudus, Engkau berkati Tuhan, supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Ayah dan ibu kiranya terus membimbing, terus mendidik pada jalan yang benar. Ya Bapa dalam surga, semua yang hadir dalam ibadah ini Tuhan melihat dan mengenal kami semua. Sepenuhnya kehidupan kami percayakan dalam tangan-Mu. Berkati kami sebagai kakek nenek, sebagai ayah ibu, sebagai pemuda dan pemudi, bahkan semua yang mengikuti ibadah ini, baik dalam ruangan ini, di luar gedung gereja, di gedung pelayanan, yang ada di rumah masing-masing yang mengikutinya secara live. Ya Tuhan, berkati kami semua, supaya sungguh-sungguh kami tetap ada dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Warga jemaat yang sementara dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, atau sementara pemulihan, Bapak Hosea Kareng, Bapak M. Lindung, Ibu Lince Bari Siruru, Ibu Maria Banne, Ibu Maria Limbong, Ibu Ulfatakke, Bapak D. Oni Allolinggi, Bapak Anwar D. Sanusi, Ibu Agustina Sambolangi, Bapak Dolok Pabidang, Ibu Marta Koobi, anak kekasih Axel Febrian, Bapak JB Rantebungin, anak kekasih Geral, Bapak Yoram Pratte, Ibu Diaken Yukarni El Jeri, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Tuhan jauh lebih mengetahuinya. Ya Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami percaya bahwa dengan sentuhan Tuhan sendiri akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang sementara sakit. Ya Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa untuk pelayanan sepekan ke depan. Engkau menolong memberkati segenap majelis gereja, pengurus OIG dan guru sekolah minggu, segenap warga jemaat, supaya pelayanan ini boleh berlangsung dengan baik. Kepadamu Tuhan kami terus berdoa untuk keluarga kami yang sementara berduka cita, keluarga almarhum Penatua Sulistio Murjianto, bahkan kami jemaat-Mu jemaat Rantepau kehilangan seorang majelis gereja. Kuatkan dan hiburkan kami semua Tuhan. Yakinkan kami semua bahwa baik kami hidup maupun kami mati, kami tetap ada dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Ya Bapa kami dalam surga, rencana pemberkatan perkawinan saudara kami Lawrence Gloria dengan Aldi Podang pada 15 Juni. Tuhan campur tangan dalam rencana ini supaya dapat dilangsungkan dengan baik. Demikian pun juga kami berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini Minggu 26 Mei. Medi, Melvin Salom Madao, Elia Tandi Bunna, Egianto Parerungan, Michelle Evelyn, Yulivia Jumantri, Kesion Rogelio Pakiding, Merianti Lobo, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, sehingga dengan pertambahan usia akan terus menaruh pengharapan hanya ke dalam tangan-Mu.
Semua kami dalam sepekan ke depan akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Karuniakan hikmat bagi kami Tuhan, karuniakan kesehatan yang baik, supaya kami boleh melakukan tugas pekerjaan kami dengan penuh sukacita. Para orang tua kami lansia dalam menjalani hari kehidupannya, jaga, lindungi, peliharakan mereka Tuhan. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang terus mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdiri, kita nyanyikan pujian Allah mengikatnya bagi kita umatnya. Kasih Allah mengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia kita satu di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, mari kita nyatakan kembali pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan jadikanlah hidup saudara menjadi berkat bagi semua orang, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan akan selalu melindungi kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini akan selalu menjadi berkat dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah kita dengan selalu bersyukur bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Amin.
Peace shall come.